Saya ingin konfirmasi ya ke Pak Udar Pristono. Pak Pris, disebut pada saat lelang ya, ini banyak sebagian pengamat, bahkan juga senior kita yang pernah juga berada di Balai Kota mengatakan janggal begitu. Masih adanya beberapa figur dinas perhubungan yang ditempatkan untuk memproses atau mungkin memetakan alur dari lelang ini begitu. Ini disebut langsung pada saat itu juga di tempat Pak Pristono berada saat ini begitu. Ya, saya klarifikasi Pak ya. Tahun 2013 memang unit pelayanan pengadaan ULP itu belum terbentuk. Baru terbentuk 2014 ini. Dan namanya masih panitia pengadaan. Nah, panitia pengadaan itu dipilih orang-orang yang kapabilitasnya cukup mampu di sana dan mempunyai sertifikasi dari LKPP. Itu kepalanya kita tunjuk. Ya. Dan masih di dalam unsur dinas perhubungan. Nah, lelang itu juga diadakan secara e-procurement. Jadi itu ada beberapa langkah ya. Itu tidak ada tatap muka. Bahkan upload datanya unwasing itu dengan internet seluruhnya. Tatap muka itu hanya terakhir pada saat sudah menjadi pemenang untuk memperlihatkan dokumen asli. Tatap muka tidak, tapi sambungan telepon bisa saja. Tidak ada seperti itu. Jadi artinya e-proc itu kan diatur bukan oleh dinas perhubungan. Sudah ada wadahnya. Itu dengan wadahnya itu yang sudah istilahnya itu LPSE, Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik yang sudah ada di Pemprov DKI. Jadi insya Allah, ya, saya katakan ini, kita nawaitunya baik semua di sini. Tidak ada nawaitu jahat sama sekali. Jadi saya ceritakan kronologisnya, jadi ini kan masalah awalnya adalah bis berkarat 14. Yang 531 yang sisanya itu, di antara 656, silahkan sekarang ada dilihat. Bahkan 125 sudah berjalan dengan layak jalan. Tidak ada yang mogok. Yang 521 tidak berkarat. Pak Pris, bisa nggak bisa dilihat di gudang? Dikonfirmasi sekali lagi, artinya sama sekali tidak ada yang menghubungi Pak Pris untuk menitipkan pemenang dari lelang, pemenang dari tender yang dilakukan? Ya, saya mengatakan di sini demi Allah ya, bahwa ini tidak ada sama sekali. Ini proses berjalan normal. Sesuai dengan Perpres 54 dan Perpres 70. Terlepas itu nawaitunya baik. Terlepas itu adalah orang-orang dari petinggi-petinggi di Balai Kota begitu. Saya kira dengan sistem lelang e-proc ini sulit sekali melaksanakan seperti itu. Tidak mungkin ya. Karena tadi secara transparan dan diumumkan. Dan orang kalau mau mendaftar itu kan melalui internet. Unwasing saja melalui internet dan sebagainya. Tidak ada tatap muka. Jadi kemungkinan itu kecil sekali. Jadi saya kira tidak ada, apalagi sekarang sudah ULP. Oleh sebab itu nawaitu kita selalu baik dalam hal ini. Tapi ya kalau seperti sekarang ada pemeriksaan, ya kita jalani pemeriksaan ini. Insya Allah nanti dari penjelasan-penjelasan ini akan berhasilkan baik, dan kami juga prihatin terhadap staf saya yang khususnya sekarang sudah ditahan ya. Mudah-mudahan yang mendapatkan keselamatan lah dari jawaban-jawabannya dan sebagainya. Pak Pris, ini kan sebetulnya transportasi seperti busway dan lain-lain itu diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Ya, semua sudah bosan dan capek dengan kemacetan. Itu adalah harapan begitu Pak. Nah, ketika ada kasus-kasus seperti ini, adakah pihak-pihak yang mengambil untung Pak? Ya, saya kira begini, seperti diketahui bahwa program pengadaan bus ini kan programnya Pak Gubernur. 1.000 bus Transjakarta dan 3.000 bus sedang. Ya kami kan sebagai pelaksana melaksanakan ini dengan cara ya secara bertahap per tahunnya. Nah terus bis Transjakarta itu jumlahnya sekarang ini 490. Banyak yang juga kerusakan tinggal 440. Coba bayangkan kalau 440 ini ditambah 656 bus, daya angkutnya kan 1,5 kalinya. Yang sekarang ini 380.000 penumpang per hari dikalikan ditambah 1,5 kalinya kan akan lebih lumayan. Hampir 800.000 penumpang per hari. Ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Apalagi BKTB ini berangkatnya dari pelosok-pelosok nih. Seperti yang dari Pantai Mutiara, dari Pantainya Kampung yang kami rencanakan, juga dari Kalibata, itu kan akan mengambil kesempatan membawa penumpang sebanyak-banyaknya supaya masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya dan motornya. Sehingga mau jalan Jakarta ini tidak dipenuhi sesak oleh kendaraan. Apalagi sekarang dengan tidak adanya bus ini beroperasi, kami melihat pertumbuhan kendaraan makin tinggi sekarang. Karena nggak ada pilihan. Oleh sebab itu tolonglah program transportasi ini, apalagi terhadap bus-bus yang sudah ada ini, benar-benar dimanfaatkan. Kalau tidak percaya, tolong dicek oleh lembaga yang netral. Sukovindo, Balai Pengujian, bagaimana speknya, bagaimana kondisinya. Jadi tidak terus diopinikan berkarat. Kalau terus diopinikan berkarat,
tidak benar karena 531 tidak akan pernah berhasil transportasi umum ini. Betul, 531 ini tersedia bisnya, bisa dicek di Ciputat. Tolong hubungi Kepala Dinas Perhubungan yang baru, Pak Muhammad Akbar. Dan minta tolong dicek tuh 531 itu busnya seperti apa. Oke. Berkarat atau tidak? Pak Pris. Saya kira tidak berkarat dalam kondisi baik. Saya terketuk gitu ya. Saya berusaha untuk merasakan kebatinan Pak Pris nih saat ini. Tadi Pak Pris mengatakan ini adalah program gubernur DKI Jakarta begitu. Tapi di segmen sebelumnya Pak Pris mengatakan tidak ada satupun dari Balai Kota yang membackup ini begitu. Ini yang dikecewakan oleh Pak Pris ini maksudnya dalam arti. Jadi begini, program gubernur ini bukan gubernur secara pribadi. Bahwa ini sudah dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya, dari RPJMD diturunkan ke Perda. Perda itu kan semua orang sudah terlibat di sini. Eksekutif termasuk DPRD. Diturunkan lagi menjadi daftar DPA. Daftar penyediaan anggaran. Ya. Nah di sini jelas bahwa program-program ini memang sudah terstruktur. Jadi bukan dadakan dan sebagainya, sudah terencana. Dalam RPJMD sudah tertulis bahwa setiap tahun itu ada kebutuhan bus itu secara bertahap. Kenapa? Karena kita ingin program transportasi ini berhasil. Kalau bus-bus itu tidak jalan, kan lama-lama orang akan naik kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, tolonglah tadi, sisa bus tadi, dicek saja. Ya, itu yang kami inginkan. Ya, ke Ciputat, kondisinya seperti apa oleh lembaga netral. Jadi, yang berkarat itu hanya 14. Tapi tidaklah diopinikan menjadi seluruhnya berkarat. Nah, sekarang kan diopinikan seperti itu. Kok nggak jalan semua, busnya jelek dan berat. Nah, saya sampaikan lagi, busnya itu tadi bukan hanya, memang China itu kan karena hasil lelang. Sesuai dengan Perpres 54 dan Perpres 70, lelang itu tidak boleh menyebutkan merek. Dan juga buatan mana, tetapi terbuka. Nah, kebetulan pemenangnya secara lelang itu yang dari China dan ada Inka dari Indonesia. Nah, produksi China itu pun juga menggunakan komponen-komponen luar negeri yang terkenal. Seperti Icarus, Void, Ellison, Hafner, itu kan bagian dari komponen mobil. Baik, Pak Pris. Kira-kira demikian. Kejaksaan Agung menetapkan Bapak sebagai tersangka rasanya bukan karena opini kan Pak? Ya, insya Allah saya berharap begitu. Ya, memang kami sudah diperiksa. Ya, sudah diperiksa beberapa kali. Dan kami, tadi saya sampaikan, akan menjalani pemeriksaan ini secara ikhlas. Dan saya akan secara ikhlas dan akan juga menyampaikan apa adanya. Apa adanya. Ya, saya tidak akan menutupi apa adanya. Dan kami prihatin. Termasuk kemungkinan nama-nama pihak yang kemungkinan bermain dalam hal ini, Bapak akan ungkapkan juga? Ya, kenyataannya seperti disebut di media, ya ada saudara Bimo ya, dan sebagainya pergi dengan saudara Derajat ke China untuk berkolusi begitu. Silakan saja dicek pasportnya. Benar tidak? Kan gampang paspor dan visa. Kalau memang benar ya itu berarti suatu pelanggaran. Tapi kalau misalnya tidak, ya tolong diklarifikasi. Ya kalau benar berarti lelang itu cacat dong Pak berarti. Apa? Kan? Kalau benar kan lelang itu cacat. Iya, berarti. makanya dicek. Bukan lelang saja, berkolusi lah begitu betul, ya. Betul. Nah lelang itu sudah secara iprok dan sebagainya. Tetapi dibuktikan dulu. Tapi masa Pak Pris nggak tahu sih Pak? Memang saya tidak tahu. Dan lebih baik dibuktikan saja. Dibuktikan benar nggak sama-sama pergi ke China. Nah, kan pemberitaan di salah satu media seperti itu. Baik. Itu kan itu ya harus diklarifikasi. Baik, menurut saya. baik. Dan satu lagi bahwa yang 125 bus yang sudah jalan ini sudah diperiksa oleh BPK. Baik. Ini kan istilahnya mewarnai bahwa bus itu sudah pernah diperiksa. Artinya Bapak akan sampaikan BPK Badan Pemeriksa Keuangan ya. semuanya secara gamblang kepada para penyidik begitu ya Pak ya? Ya, kami Tidak akan ada baik. sesuatu yang ditutupi begitu Pak? Nawaitunya baik sama Baik. sekali, nggak ada tujuan ingin berbuat pelanggaran. Baik, Pak Pris, pemeriksaan selanjutnya kapan Pak akan dilakukan? Saya belum tahu. Oke. Ya. Kalau misalnya nasib Pak Pris akan sama dengan dua staf Pak Pris, artinya dilakukan penahanan, sudah siap Pak? Ya saya siap saja. Saya akan melaksanakan proses hukum seperti apa adanya. Tetapi tentunya ya ini kan harus sesuai dengan hukum. Oke. Nanti kan ada hal-hal yang selanjutnya akan bisa menjadi pembuktian. Dan Selanjutnya tuh maksudnya gimana Pak? ya nanti kan ada pemeriksaan lagi. Ya bisa juga nanti sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ya, kami akan mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan apa yang kita lakukan sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutupi. Oke. Gitu. Baik. Kita tunggulah mungkin ya, bola ini akan bergulir sampai kemana begitu jadi ya Pak Pris ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Pris Terima sudah kasih. hadir di Apa Kabar Indonesia. Saya terima kasih juga diberikan waktu di sini. Terima kasih Pak Pris. Silakan Pak, diminum. Kami ke Reza Ramadan.